Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, ternyata kabarnya 500 relawan yang mau ke IKN sekarang ini batal. Ada apa? Ya karena banyak kritikan begitu kan. Ya salah satunya yang menjadi tolak ukur masyarakat mengkritik terkait dengan IKN dan Jokowi ini, ya uangnya ya apakah menggunakan uang negara, uang rakyat di situ begitu. Ini yang kita lihat ya hari ini. Buat apa sih ya 500 relawan mau ke IKN? Apakah bisa mendatangkan investor? Ya, apakah bisa begitu? Atau jangan-jangan ya hanya foto sana sini begitu kan? Mengenalkan, wah ini KN, wah ini karya Jokowi. Apakah seperti itu begitu? Ya kita lihat saja. Yang namanya masih sayang-sayangnya kepada junjungannya begitu kan? Ya itu wajar begitu. Tapi kita lihat saja apa dampaknya, apa urgensinya di situ begitu. Mending masyarakat adat, tokoh-tokoh adat, ya, masyarakat lokal begitu kan. Perkenalkan IKN di situ begitu. Bukan relawan. Apa tujuannya? Kan begitu logikanya. Manfaatnya apa? Apakah ingin menunjukkan bahwa ini adalah karya saya? Apakah ini adalah karya saya mendukung Jokowi? Ya masyarakat nggak begitu wow begitu kan ya melihat IKN ini. Kita baca ya. Jokowi batal boyong 500 relawan projo ke IKN awal bulan ini. Ada apa ya? Loh kok batal? Kasihan Pak, udah di PHP para relawan. Ini komentar dari netizen ya. Nggak malu terang-terangan ya pakai duit negara buat ngebayong buzzer. Ini gimana seorang Jokowi? Ini komentar dari netizen. Habis dikritik habis-habisan sama netizen yang pasti mikirlah mau pakai uang negara buat kepentingan kelompok atau bagaimana. Ngaco ini, ngaco. Artinya apa? Artinya ketika melihat dengan seksama sudah ada pemberitaan secara nasional begitu kan. Akhirnya Projo ya mengatakan relawan-relawan yang 500 katanya tidak menggunakan uang negara. Pret. Ini gimana begitu? Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, karena masyarakat sudah tahu ini menggunakan uang negara, akhirnya si Projo ini membantah tidak akan menggunakan uang negara. Lalu uangnya siapa ya? Apakah Projo kaya? Apakah tidak? Apakah ada yang membiayai? Ini yang kita lihat hari ini. Jadi ya sah-sah aja mau ke sana 500 ya, apa nggak kurang 500 relawan. 1000 aja nggak apa-apa begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah ya bahwa melihat IKN hari ini ya dianggap sebagai proyek ambisius Jokowi begitu kan ya, dan pada akhirnya kita lihat saja di kepemimpinan Prabowo kalau toh pada akhirnya ya dilanjutkan ya bersyukur saja. Apa urgensinya di situ? Apakah maksimal atau tidak? Maka seorang presiden warawiri kabarnya mau ngantor di IKN, rapat di kabinet di IKN. Tapi tahu-taunya ya hanya ngantor 3 hari. 3 hari bukan ngantor, hanya buat foto aja begitu kan. Cekrek mana yang sudah ada desain yang bagus, cekrek ya sebagai bentuk bahwa seorang Jokowi ya dianggap ngantor padahal hanya cekrek. Ini masyarakat sudah tidak bodoh hari ini bos ya, masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Mari kita baca lagi. Seharusnya yang prioritas diundang diboyong ke IKN itu ya justru para perwakilan negara asing, dubes, komjen, diplomat ya, bukan memboyong para buzzer, influencer serta para relawan yang hanya jadi beban APBN saja. Memboyong para perwakilan negara asing iya untuk memperkenalkan di situ begitu. Tapi kalau ini tidak dikenalkan kepada masyarakat dunia ya mana bisa di situ. Ada investornya banyak kabur kok begitu kan. Artinya apa? Artinya sampai hari ini kan masih belum kelihatan siapa investasinya begitu. Investornya di situ begitu yang berinvestasi. Ya, diambang kebingungan seorang Jokowi, seorang Bahlil begitu kan ya. Nampaknya juga ya kemarin si Pak Bas begitu. Kasihan juga si Pak Bas begitu. Ya mau menerangkan IKN sejujur-jujurnya malah dibantah ya, malah disusupi dengan pernyataan dari si Raja Juli di situ begitu kan. Artinya ya gimana
bagaimana secara logika dan etika, kan begitu. Ini Jokowi batal boyong relawan, boyong 500 relawan Projo ke IKN awal bulan ini. Ada apa? Ya, padahal ya Projo itu diambang kebingungan sekarang. Diambang kebingungan. Dia mau menjadi partai atau apa begitu kan. Kita lihat saja kalau Prabowo mendukung Anies Baswedan, Projo ini terjebak apakah mau mendukung Anies Baswedan atau PDIP. Ya, selain mereka terjebak di situ begitu kan ya, karena tidak punya kekuatan ya secara di pemerintahan nanti, ya bisa saja menjadi partai. Ya, semakin mereka menjadi partai, semakin pula tantangan besar untuk bersaing dengan partai-partai lain, bersaing dengan PSI, bersaing dengan Gelora, bersaing dengan partai-partai baru di situ. Kalau tidak punya uang banyak tidak bisa, apalagi tokoh-tokohnya ya seperti itu. Ya, tidak ada dipandang oleh masyarakat. Nilai jual beli itu dari Projo apa begitu kan ya. Terus kemudian sistemnya adalah sistem dari kepartaian itu apa? Itu sekarang tidak punya tawar itu begitu kan. Karena di situ adalah kesalahan membuat relawan itu ya bergambar seorang Prabowo begitu kan ya. Makanya kita lihat saja ke depan apakah cukup menjadi perhatian atau bagaimana. Kita baca. Bahkan Presiden Joko Widodo batal mengajak 500 relawan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara IKN, Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada awal Agustus ini. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi menyampaikan Jokowi akan memboyong relawan Projo di IKN pada awal Agustus ini. Makanya seorang detik-detik seorang Jokowi sudah tidak memikirkan apa-apa hari ini begitu kan ya, hanya memikirkan dosa-dosa mereka. Bagaimana tidak ya setelah kemarin ada doa bersama, seorang Jokowi menangis meratapi apakah masyarakat ini cukup menjadi perhatian kepada seorang Jokowi, tidak begitu kan. Justru malah semakin wah itu hanya pencitraan. Kau tahu sendiri rumusnya seorang Jokowi. Kalau A berarti ya, kalau A berarti B, kalau B berarti A. Kan begitu logikanya. Maka masyarakat banyak begitu kan. Lalu ya dari beberapa Tempo ini bercerita bahwa sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Masisnek Pratikno terkait ya pada 1 Agustus ya 2024 bahwa Jokowi belum bisa memboyong mereka awal bulan ini. Menurutnya jadwal keberangkatan relawan ke IKN kabarnya begitu kan menunggu persiapan 17 Agustus. Wah, nampaknya mungkin agar semakin banyak 17 Agustusan ini begitu kan ya. Kabarnya sudah dipersiapkan tempat 17 Agustusnya sekitar 600 orang. Ya, tempatnya begitu kan ya. Apakah ya kalau 500 relawan ikut upacara di situ begitu banyak begitu. Ya inilah yang kita lihat begitu kan ya. IKN ini mencoba didesain ya semewah rupa begitu untuk hari ini agar masyarakat itu tertarik. Padahal di satu sisi kalau tahu begitu kan ya, di belakang IKN masih sembraut jalannya ya, masih antar pintu-pintu di situ begitu kan, masih belum selesai. Artinya apa? Dan sekarang sudah lihat begitu kan bahwa IKN ini kabarnya di kepemimpinan Prabowo itu masih belum selesai. Ya, karena saking ngebetnya seorang Jokowi ingin menduduki di situ di kursi hangat ya. Ya, walaupun tidak selesai dikebut di situ demi junjungan mereka ya. Bahkan menurut Adi Budi, relawan memandang bahwa IKN adalah program warisan Presiden Jokowi. Menurutnya, IKN menjadi bukti komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia sentris. Budi menambahkan bahwa kunjungan relawan ini juga menjadi pengingat bahwa perpindahan ibu kota negara ya dari Jakarta ke Nusantara merupakan bagian penting dalam membangun Indonesia untuk masa depan. Kalau toh pada hakikatnya ya dijadikan sebagai Indonesia sentris, kenapa tidak dibangun di Papua? Kenapa tidak dibangun di Papua ujung sana begitu kan? Sebagai pemerataan ekonomi katanya berpusat di Jawa ya, kita lihat saja.
Ya, karena dengan adanya situasi seperti ini kita lihat saja kalau enak-enaknya aja yang disampaikan kepada masyarakat, tapi ya masalah APBN, masalah biaya tidak disampaikan. Ya gimana begitu kan? Semuanya harus adil dong. Ini dampaknya, ini tidak dan sebagainya. Seharusnya kan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast ini, jangan lupa di-subscribe.